Pernah nggak Anda mengalami situasi ini? Usaha Anda sedang rame-ramenya, orderan datang terus, omset naik tiap bulan, grafik penjualan kelihatan bagus, tapi anehnya, di akhir bulan saldo rekening tetap tipis. Bahkan, ada kalanya Anda harus nombok, ambil dana pribadi, atau gali lubang tutup lubang demi menutup biaya operasional. Ini fenomena yang sering banget dialami pemilik usaha, terutama yang sedang dalam fase berkembang. Banyak yang berpikir, mungkin karena harga jual saya kurang tinggi, atau mungkin karena biaya produksi kebesaran. Padahal, kalau kita teliti lebih dalam, seringkali akar masalahnya bukan cuma soal harga atau biaya produksi. Ada satu hal besar yang sering luput diperhatikan, SDM atau tim karyawan itu sendiri. Iya, SDM seringkali jadi sumber kebocoran laba dalam bisnis. Bukan karena mereka sengaja merugikan, tapi karena sistem kerja, kontrol, dan arah tugas mereka yang tidak jelas. Kalau tidak segera diperbaiki, tim yang harusnya menjadi aset bisnis justru tanpa disadari jadi salah satu penyebab profit seret. Kenapa karyawan atau tim bisa jadi faktor utama di balik laba yang seret meskipun omset naik? Ada beberapa hal yang biasanya terjadi di lapangan. Pertama, job desk yang tidak jelas. Karyawan bingung mana tugas utamanya, mana yang bukan. Misalkan, seorang admin kasir diminta bantu ke gudang, atau bagian produksi disuruh ikut handle pelanggan. Akhirnya, alur kerja tidak fokus, outputnya pun kacau. Hal ini secara langsung mempengaruhi biaya, karena waktu, tenaga, dan sumber daya yang harusnya untuk satu hal jadi terpecah kemana-mana. Kedua, tidak adanya sistem kontrol kinerja yang jelas. Coba bayangkan, berapa sering kita menemukan karyawan yang kerjanya asal selesai tanpa standar yang terukur. Tidak ada parameter kualitas, tidak ada target yang harus dicapai. Akibatnya, pekerjaan dilakukan seadanya. Owner sudah mengeluarkan biaya gaji, tapi hasilnya tidak maksimal. Lebih gawat lagi kalau ini terjadi di bagian yang berhubungan langsung dengan cash flow, seperti kasir, admin, atau purchasing. Salah hitung sedikit, dampaknya ke arus kas dan laba sangat terasa. Ketiga, overstaffing, tanpa perhitungan yang matang. Kadang kita berpikir, kalau order naik, harus tambah orang. Tanpa sadar, tim makin gemuk, biaya gaji makin besar. Padahal sistem belum mendukung tim yang besar. Hasilnya, banyak orang, tapi pekerjaan tetap tidak efisien. Produktivitas per orang rendah, tapi biaya yang dikeluarkan sudah membengkak. Inilah salah satu penyebab utama omset naik, tapi profit malah seret. Yang keempat, kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan. Tim dibiarkan bekerja seadanya, tanpa upgrade kemampuan. Padahal semakin besar usaha, semakin kompleks tantangannya. Kalau SDM tidak ikut berkembang, bisnis jadi berat menanggung biaya kesalahan atau ketidaktepatan kerja mereka. Misalnya, marketing asal pasang promo tanpa hitung margin. Bagian produksi tidak efisien sehingga boros bahan baku. Atau kasir tidak teliti saat input transaksi. Semua ini akan menggurus profit secara perlahan tapi pasti. Dampaknya apa kalau kondisi ini dibiarkan? Bisnis Anda akan kelihatan hebat dari luar. Omset tinggi, pelanggan ramai, tapi di dalamnya ngos-ngosan. Cash flow ketat, biaya tak terkendali, bahkan tidak ada dana cadangan saat bisnis butuh modal untuk ekspansi atau saat menghadapi krisis. Dan yang lebih bahaya, owner akan terus merasa lelah karena harus turun tangan membereskan hal-hal teknis yang seharusnya bisa ditangani oleh tim. Jadi apa solusinya? Yang pertama, benahi dulu sistem kerja tim Anda. Mulailah dengan membuat job desk yang jelas. Setiap orang harus tahu apa tugas utamanya, tanggung jawabnya, dan target yang harus dia capai. Jangan sampai karyawan bingung arah kerja mereka. Job desk ini tidak harus tebal seperti skripsi. Cukup sederhana tetapi jelas. Posisi ini mengerjakan apa, outputnya seperti apa, dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Kedua, bangun kontrol kinerja yang terukur. Misalnya, buat standar hasil kerja untuk setiap bagian. Bagian kasir harus zero selisih. Bagian gudang harus punya akurasi stok 100%. Bagian produksi harus minim waste. Dengan standar seperti ini, owner bisa menilai kinerja tim bukan dari perasaan atau asumsi, tetapi dari data nyata. Ketiga, optimalkan jumlah tim Anda sesuai kebutuhan. Jangan asal tambah orang setiap kali order naik. Evaluasi dulu apakah tim sekarang sudah bekerja efisien. Apakah sistem sudah mendukung kerja tim? Kalau sistem sudah rapi dan masih kurang orang, barulah tambah karyawan. Ini jauh lebih aman dan hemat biaya. Yang keempat, investasi di pengembangan karyawan. Seringkali kita berpikir pelatihan itu
biaya tambahan. Padahal karyawan yang kompeten justru menghemat banyak biaya karena mereka bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih produktif. Yang kelima, bangun budaya keterbukaan dan tanggung jawab bersama. Tim yang merasa dilibatkan dalam sistem akan bekerja lebih loyal dan hati-hati karena mereka merasa punya andil dalam keberhasilan bisnis. Langkah awalnya, Anda bisa mulai dengan mencatat alur kerja yang ada di bisnis Anda sekarang. Dari situ, lihat apakah sudah ada pembagian tugas yang jelas, lalu susun job desk dan standar kerja sederhana. Mulai adakan review rutin, tidak harus langsung rumit. Yang penting ada langkah awal supaya Anda tahu di mana posisi bisnis Anda sekarang dan kemana Anda harus melangkah. Dan kalau Anda bingung harus mulai dari mana, di webinar BSM CEO Eagle Eye kami akan membahas tuntas soal bagaimana membangun sistem kontrol biaya dan kinerja tim yang rapi. Webinar ini didesain khusus untuk pemilik usaha seperti Anda yang ingin agar omset tidak hanya besar di angka, tetapi juga terasa di profit dan saldo rekening. Kami akan tunjukkan cara praktis yang akan langsung Anda terapkan, mulai dari menyusun job desk, membuat standar kerja, mengukur produktivitas tim, sampai bagaimana menyusun sistem kontrol biaya yang relevan dengan kondisi usaha Anda. Jadi, jangan tunggu sampai profit Anda makin tergerus, baru mulai bergerak. Klik link deskripsi untuk daftar sekarang. Kalau Anda sudah nonton video ini sampai sini, saya yakin Anda adalah pemilik usaha yang peduli dan siap membawa bisnis ke arah yang lebih rapi dan sehat. Jangan lupa untuk like, share video ini ke sesama pemilik usaha, dan tulis pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Anda bisa jadi inspirasi bagi pemilik usaha lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sukses untuk usaha Anda.